Sejarah kesehatan masyarakat sebelum 500 Masehi sampai abad ke-20. Berbicara kesehatan masyarakat tidak terlepas dari dua tokoh mitologi Yunani yaitu Asklepios dan Hygieia. Berdasarkan cerita mitos Yunani tersebut, Asklepios disebutkan sebagai seorang dokter pertama yang tampan dan pandai meskipun tidak disebutkan sekolah atau pendidikan apa yang telah ditempuhnya. Tetapi diceritakan bahwa ia telah dapat mengobati penyakit dan bahkan melakukan bedah berdasarkan prosedur-prosedur tertentu dengan baik. Hygieia, seorang asistennya yang juga istrinya juga telah melakukan upaya kesehatan. Bedanya antara Asklepios dengan Hygieia dalam pendekatan penanganan masalah kesehatan adalah 1. Asklepios melakukan pendekatan pengobatan penyakit setelah penyakit tersebut terjadi pada seseorang. 2. Hygieia mengajarkan kepada pengikutnya dalam pendekatan masalah kesehatan melalui hidup seimbang, seperti menghindari makanan, minuman yang beracun, makan makanan yang bergizi, baik, cukup istirahat dan melakukan olahraga. Apabila orang sudah jatuh sakit, Hygieia lebih menganjurkan melakukan upaya-upaya secara alamiah untuk menyembuhkan penyakitnya tersebut, antara lain lebih baik dengan memperkuat tubuhnya dengan makanan yang baik, daripada dengan pengobatan pembedahan. Peradaban awal kesehatan masyarakat. Secara umum, tidak ada cacatan mengenai praktik kesehatan komunitas yang paling awal. Mungkin praktik tersebut berupa pantangan untuk berdefekasi di dalam wilayah pemukiman suku atau di dekat sumber air minum. Mungkin juga berupa ritual yang berkaitan dengan pemakaman orang yang meninggal. Tentu saja, penggunaan ramuan untuk pencegahan dan pengobatan penyakit dan bantuan masyarakat saat persalinan bayi merupakan praktik yang sudah ada mendahului keberadaan catatan arkeologi. Kesehatan masyarakat pada masa masyarakat kuno, sebelum 500 SM. Penggalian di lokasi beberapa peradaban awal yang terkenal telah mengungkapkan bukti adanya aktivitas kesehatan komunitas. Temuan arkeologi dari lembah Indus di India Utara, bertanggal sekitar 2000 SM, memberikan adanya kamar mandi dan sistem drainase di dalam rumah dan saluran pembuangan air yang terletak lebih rendah dari permukaan jalan. Sistem drainase juga ditemukan di antara runtahan kerajaan Mesir kuno pertengahan, 2700-2000 SM. Orang-orang Mycenaeans, yang tinggal di Crete pada 1600 SM telah memiliki toilet, sistem penggelontoran, dan saluran pembuangan air. Resep obat tertulis untuk obat-obatan berhasil ditafsirkan dari lempeng tanah liat, prasasti, orang Sumerian yang bertanggal sekitar 2100 SM. Sampai sekitar 1500 SM sudah lebih dari 700 obat yang dikenal orang Mesir. Mungkin tulisan yang paling awal yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat adalah Hukum Hammurabi, Code of Hammurabi, raja terkenal dari Babilonia, yang hidup 3.900 tahun yang lalu. Hukum Hammurabi juga memuat undang-undang yang berkaitan dengan praktik dokter dan kesehatan. Bible's Book of Leviticus, yang ditulis sekitar 1500 SM, memberikan petunjuk mengenai kebersihan personal, sanitasi perkemahan, disinfeksi sumur, isolasi penderita lepra, pembuangan sampah, dan higiene maternitas. Kesehatan masyarakat dan budaya klasik, 500 SM, 500 M. Selama abad ke-13 dan ke-12 SM, orang Yunani mulai bepergian ke Mesir dan terus melakukannya sampai beberapa abad selanjutnya. Ilmu pengetahuan dari orang Babilonia, Mesir, Yahudi dan suku lainnya di Mediterania Timur tercakup di dalam filosofi kesehatan dan kedokteran Yunani. Selama zaman keemasan Yunani kuno, di abad ke-5 dan ke-6 SM, para pria berpartisipasi dalam permainan adu kekuatan dan keahlian dan berenang di fasilitas umum. Sangat sedikit bukti bahwa penekanan pada kebugaran ini dan pada keberhasilan dalam pertandingan atletik dibebankan secara merata pada semua anggota masyarakat. Partisipasi dalam aktivitas itu tidak didukung dan bahkan dilarang untuk wanita, kaum miskin, atau budak. Orang-orang Yunani juga aktif menjalankan sanitasi komunikasi. Mereka memasok sumur-sumur kota setempat dengan air yang diambil dari pegunungan yang berjarak sejauh 10 mil. Setidaknya dalam satu kota, air yang berasal dari sumber yang jauh disimpan dalam reservoir dengan ketinggian 370 kaki di atas permukaan laut. Orang-orang Romawi mengembangkan teknologi Yunani itu dan membangun saluran air yang dapat mengalirkan sampai bermil jauhnya. Bukti sekitar 200 saluran air di Romawi masih ada sampai sekarang, di Spanyol ke Syria dan dari Eropa Utara sampai Afrika Utara.
Orang Romawi juga membangun saluran air dan merintis aktivitas kesehatan komunitas yang lain, di antaranya pengaturan pembangunan gedung, pembuangan sampah, dan pembersihan jalan dan perbaikannya. Kekaisaran Romawi memang gudang ide pengobatan Yunani, tetapi dengan sedikit pengecualian, Romawi tidak berbuat banyak terhadap kemajuan pemikiran di bidang kedokteran. Namun, ada satu kontribusi penting yang mereka berikan untuk bidang kedokteran dan layanan kesehatan rumah sakit. Walau rumah sakit pertama hanya merupakan penampungan budak yang sakit, sebelum era Romawi, umat Kristiani telah membangun rumah sakit umum sebagai organisasi amal. Saat Kekaisaran Romawi runtuh pada tahun 476 M, kebanyakan aktivitas kesehatan masyarakat menghilang. Kesehatan masyarakat pada abad pertengahan, 500–1500 M. Periode dari akhir Kekaisaran Romawi di wilayah barat sampai tahun 1500 M dikenal sebagai abad pertengahan. Pendekatan terhadap kesehatan dan penyakit pada zaman ini sangat berbeda dengan pendekatan di zaman Kekaisaran Romawi. Selama masa itu semakin berkembang paham materialis Romawi dan kesadaran spiritual. Masalah kesehatan dipandang memiliki penyebab spiritual dan solusi spiritual. Pandangan ini memang benar pada awal abad pertengahan, selama periode yang dikenal sebagai zaman kegelapan 500–1000 M. Baik kepercayaan ritual maupun umat Kristiani menyalahkan kekuatan supranatural sebagai penyebab penyakit. Ajaran St. Augustine misalnya, menyatakan penyakit disebabkan oleh setan yang dikirim untuk menyiksa jiwa manusia, dan kebanyakan umat Kristiani percaya bahwa penyakit merupakan hukuman atas dosa mereka. Tidak diperhitungkan peran lingkungan fisik dan biologis ke dalam hubungan sebab akibat penyakit menular menyebabkan epidemik yang ganas dan tidak terkendali selama era spiritual kesehatan masyarakat ini. Epidemik ini menyebabkan penderitaan dan kematian jutaan orang. Salah satu awal epidemik yang berhasil dicatat adalah epidemik penyakit lepra. Sampai tahun 1200 M, memperkirakan terdapat sekitar 19.000 tempat penampungan penderita lepra dan leprasaria di Eropa. Penyakit epidemi yang paling mematikan pada periode itu adalah pes. Sulit bagi kita, yang hidup di awal abad ke-21, untuk membayangkan dampak epidemik pes yang terjadi di Eropa. 3 epidemik besar penyakit pes, yang pertama dimulai pada tahun 543 M, kedua 1348 M, dan terakhir tahun 1664. Epidemik terburuk terjadi pada abad ke-14, saat penyakit itu dijuluki sebagai Black Death. Di Eropa saja, sekitar 25 juta orang menjadi korbannya. Jumlah ini melebihi jumlah penduduk yang tinggal di negara bagian Ohio dan Pennsylvania sekarang. Separuh populasi di London meninggal dan di beberapa wilayah Perancis hanya 1 dari 10 orang yang selamat. Selama abad pertengahan ini juga terjadi epidemik penyakit yang lain, di antaranya cacar, difteri, campak, influenza, tuberkulosis, antraks dan trakoma. Banyak penyakit lain, yang saat ini belum terdeteksi, mengambil giliran. Penyakit epidemik terakhir selama periode itu adalah sifilis, yang muncul pada tahun 1492. Penyakit ini, seperti halnya penyakit epidemik yang lain, juga membunuh ribuan orang. Zaman Renaissance dan penjajahan. Periode Renaissance merupakan periode yang ditandai dengan lahirnya kembali pemikiran tentang karakteristik alam dan kemanusiaan. Perdagangan antar kota dan antar negara sudah berkembang dan terjadi pertambahan penduduk di kota-kota besar. Periode ini juga ditandai dengan adanya penjelajahan dan penemuan. Perjalanan Columbus, Magellan, dan penjelajah lainnya pada akhirnya mengarah pada periode kolonialisme, penjajahan. Dampak Renaissance terhadap kesehatan komunitas sangat besar. Pengkajian yang lebih cermat terhadap kejadian luar biasa, KLB, penyakit yang terjadi selama periode itu mengungkap bahwa penyakit semacam pes selain membunuh orang suci juga membunuh pendosa. Selain itu, keyakinan bahwa penyakit disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan, bukan faktor spiritual, semakin berkembang. Contoh, istilah malaria, yang berarti udara kotor, merupakan sebutan khas untuk udara yang lembab dan basah, yang kerap menjadi sarang nyamuk yang menularkan malaria. Observasi yang lebih kritis terhadap penyakit menghasilkan penjelasan yang lebih akurat mengenai gejala dan akibat suatu penyakit. Observasi ini mengarah kepada pengenalan awal penyakit batuk rejan, tifus, scarlet fever, dan malaria, sebagai penyakit yang khas dan berbeda.
Epidemik penyakit cacar, malaria, dan pes masih menjamur di Inggris dan seluruh Eropa. Pada tahun 1665, epidemik pes menelan korban 68.596 jiwa di London, yang pada saat itu berpenduduk 460.000 jiwa, 15% dari populasi menjadi korban. Penjelajah, penjajah, dan pedagang serta awak mereka menyebarkan penyakit ke daerah jajahan dan penduduk setempat di seluruh dunia baru. Cacar, campak, dan penyakit lainnya membinasakan penduduk asli yang tidak terlindung. Abad ke-18. Abad ke-18 ditandai dengan perkembangan industri. Walau mulai mengenal sifat suatu penyakit, kondisi kehidupan saat itu sangat tidak kondusif untuk kesehatan. Kota-kota sangat padat dan sumber air tidak memadai dan kerap tidak sehat. Jalan-jalan biasanya tidak dipadatkan, sangat kotor, dan penuh dengan sampah. Banyak rumah yang berlantai kotor dan tidak sehat. Tempat kerja tidak aman dan tidak sehat. Sebagian besar pekerja adalah kaum miskin, termasuk anak-anak, yang dipaksa bekerja dengan jam kerja yang panjang sebagai pembantu yang terikat kontrak. Banyak dari pekerjaan itu yang tidak aman atau harus dilakukan di lingkungan yang tidak sehat, misalnya pabrik tekstil dan pertambangan batu bara. Salah satu kemajuan di bidang kedokteran, terjadi di akhir abad ke-18, layak disebutkan karena maknanya bagi kesehatan masyarakat. Pada tahun 1796, Dr. Edward Jenner berhasil memperagakan proses vaksinasi sebagai perlindungan terhadap penyakit cacar. Ia melakukannya dengan menginokulasi seorang anak laki-laki dengan materi yang berasal dari nanah penyakit Cows, Vaccinia. Saat kemudian dipajankan dengan materi dari nanah penyakit, variola, anak laki-laki itu tetap sehat. Temuan Dr. Jenner tetap menjadi salah satu temuan terbesar sepanjang zaman baik bagi dunia kedokteran maupun kesehatan masyarakat. Sebelum temuan itu, jutaan orang meninggal atau bahkan menjadi bopengan akibat cacar. Satu-satunya metode pencegahan yang dikenal adalah variolasi, suatu bentuk inokulasi dengan menggunakan materi cacar itu sendiri. Prosedur ini sangat berbahaya karena orang yang menjalaninya terkadang justru terkena cacar. Walau begitu, selama Revolusi Amerika, Jenderal George Washington memerintahkan pasukan koloni Amerika untuk menjalani variolasi. Perintah ini dikeluarkannya untuk memastikan bahwa epidemik cacar yang menyerang tidak akan memusnahkan pasukannya. Yang cukup menarik, rata-rata usia kematian seseorang yang tinggal di Amerika Serikat selama waktu tersebut adalah 29 tahun. Di akhir abad ke-18, kaum muda berbagai masalah penyakit, termasuk berlanjutan KLB cacar, kolera, demam tipoid dan yellow fever. KLB yellow fever biasanya menyerang kota-kota pelabuhan, seperti Charleston, Baltimore, Newark, dan New Orleans, tempat merapatnya kapal dari wilayah tropis Amerika. Epidemik terbesar penyakit yellow fever di Amerika terjadi di Philadelphia tahun 1793, dengan perkiraan sekitar 23.000 kasus, termasuk 4.044 korban meninggal dalam populasi yang diperkirakan hanya berjumlah 37.000 jiwa. Untuk mengatasi epidemik yang berlanjut itu dan banyak masalah kesehatan lainnya, misalnya kebersihan dan perlindungan terhadap persediaan air, dibentuk beberapa lembaga kesehatan pemerintah. Pada tahun 1798, Marine Hospital Service, selanjutnya menjadi U.S. Public Health Service, dibentuk untuk mengatasi penyakit yang menyerang di atas sarana angkutan air. Sampai tahun 1799, beberapa kota besar di Amerika, termasuk Boston, Philadelphia, New York, dan Baltimore juga membentuk Dewan Kesehatan Kota. Abad ke-19. Selama paruh pertama abad ke-19, terjadi beberapa kemajuan luar biasa di bidang kesehatan masyarakat. Kondisi kesehatan kehidupan di Eropa dan Inggris tetap tidak saniter dan industrialisasi menyebabkan semakin banyak penduduk berada di kota. Namun, metode pertanian yang lebih baik menyebabkan perbaikan gizi bagi banyak orang. Selama periode ini, Amerika menikmati ekspansinya ke arah barat, yang ditandai dengan semangat pionir, kecukupan diri, dan individualis yang kuat. Pendekatan pemerintah federal pada masalah kesehatan dicirikan dengan istilah Perancis laissez-faire, yang berarti tanpa campur tangan. Selain itu, ada beberapa peraturan kesehatan atau lembaga kesehatan di daerah pedesaan. Praktik pertabiban tumbuh subur, periode ini merupakan masa yang sangat tepat untuk anjuran, pembeli waspada.
Epidemik masih berlanjut di kota-kota besar Eropa dan Amerika. Tahun 1849, epidemik kolera menyerang London. Dr. John Snow mempelajari epidemik ini dan mengajukan hipotesis bahwa penyakit ini disebabkan oleh konsumsi air dari pompa Broad Street. Dia memperoleh izin untuk melepas pegangan pompa, dan epidemik pun selesai. Tindakan Snow sangat luar biasa karena berlangsung sebelum penemuan bahwa mikroorganisme dapat menyebabkan penyakit. Teori yang dominan saat itu tentang penyakit menular adalah teori miasmas. Menurut teori ini, uap atau bau tak sedap, miasmas, yang keluar dari tanah merupakan sumber dari banyak penyakit. Teori miasmas tetap terkenal hampir di sepanjang abad ke-19. Di Amerika pada tahun 1850, Lemuel Shattuck menyusun laporan kesehatan untuk persemakmuran Massachusetts yang menggarisbawahi perlunya kesehatan masyarakat untuk negara bagian ini. Termasuk di dalamnya rekomendasi untuk pembentukan Dewan Kesehatan, pengumpulan data statistik vital, penerapan tindakan yang saniter, dan penelitian penyakit. Shattuck juga merekomendasikan pendidikan kesehatan dan pengendalian pajanan terhadap alkohol, asap rokok, makanan tidak bermutu, dan ramuan tabib. Walau beberapa rekomendasinya perlu waktu bertahun-tahun untuk dapat diterapkan, Massachusetts Board of Health belum terbentuk sampai tahun 1869. Hal yang signifikan dari laporan Shattuck begitu sedemikian rupa sehingga tahun 1850 menjadi masa kunci di dalam kesehatan masyarakat Amerika. Tahun itu menandai dimulainya era modern kesehatan masyarakat. Kemajuan nyata di dalam pemahaman mengenai penyebab berbagai penyakit menular berlangsung pada seperempat abad terakhir abad ke-19. Salah satu kendala pada kemajuan itu adalah teori perkembangbiakan spontan, pemikiran yang menyatakan organisme hidup dapat berkembang dari benda anorganik atau benda tak hidup. Serupa dengan teori adalah pemikiran bahwa satu jenis mikroba dapat berubah menjadi jenis organis yang lain. Di tahun 1862, Louis Pasteur dari Perancis mengajukan teori kuman penyakit. Selama tahun 1860-an dan 1870-an, dia dan beberapa lainnya melakukan eksperimen dan observasi yang mendukung teorinya dan menumbangkan teori spontanitas. Pasteur benar-benar sangat berjasa karena berhasil menumbangkan teori perkembangbiakan spontan. Ilmuwan Jerman Robert Koch merupakan orang yang mengembangkan kriteria dan prosedur-prosedur penting untuk membuktikan pendapat bahwa mikroba tertentu, dan bukan mikroba lain, yang menyebabkan penyakit tertentu. Demonstrasi pertamanya dengan Bacillus anthrax berlangsung pada tahun 1876. Antara tahun 1877 sampai akhir abad ke-19, identitas sejumlah agens penyakit bakteri berhasil dipastikan, termasuk di antaranya penyebab gonorrea, tifus, lepra, tuberkulosis, kolera, difteri, tetanus, pneumonia, pes, dan disentri. Periode ini, 1875-1900, lebih dikenal dengan julukan periode bakteriologis kesehatan masyarakat. Walaupun kebanyakan temuan ilmiah di akhir abad ke-19 terjadi di Eropa, cukup banyak prestasi kesehatan masyarakat yang terjadi di Amerika. Undang-undang pertama yang melarang susu bermutu rendah, adulteration, disahkan pada tahun 1856, survei kebersihan pertama dilakukan di New York City tahun 1864, dan Amerika Public Health Association didirikan tahun 1872. Marine Hospital Service memiliki wewenang baru untuk melaksanakan inspeksi dan investigasi karena dikeluarkannya Port Zwarantine Act tahun 1878. Pada tahun 1890, pasteurisasi pada susu mulai diperkenalkan, sementara pemeriksaan atas daging dimulai tahun 1891. Selama periode itu pula perawat pertama kali dipekerjakan oleh industri, 1895, dan sekolah, 1899. Juga pada tahun 1895, septic tank diperkenalkan untuk pengolahan air kotor. Pada tahun 1900, Mayor Walter Reed dari pasukan Amerika mengumumkan bahwa yellow fever ditularkan melalui nyamuk. Abad ke-20. Saat dimulainya abad ke-20, angka harapan hidup masih kurang dari 50 tahun. Penyebab utama kematian adalah penyakit menular influenza, pneumonia, tuberkulosis, dan infeksi saluran pencernaan. Penyakit menular yang lain, misalnya demam tifoid,
malaria, dan difteri juga banyak menelan korban. Masalah kesehatan yang juga terjadi. Jutaan anak mengalami kondisi yang ditandai dengan diare tak menular atau kelainan bentuk tulang. Walau gejala pelagra dan rakitis sudah dikenal dan dijelaskan, penyebab penyakit itu masih menjadi misteri yang belum dipecahkan sampai pergantian abad. Penemuan bahwa kondisi itu disebabkan oleh defisiensi vitamin berjalan lambat karena sebagian ilmuwan mencari penyebab bakterialnya. Periode-periode perkembangan kesehatan masyarakat. Periode sebelum ilmu pengetahuan, pre-scientific period. Sejarah kebudayaan peradaban masyarakat kuno yang berpusat di Babilonia, Mesir, Yunani dan Roma, the pre-Christian period. Pada saat itu pemerintah kota telah melakukan upaya-upaya pemberantasan penyakit. Sebagai bukti ditemukan dokumen-dokumen tentang peraturan-peraturan tertulis yang mengatur tentang pembuangan air limbah, drainase, pengaturan air minum, pembuangan sampah, DSB. Hanlon, 1964. Dari hasil penemuan arkeologi pada saat itu telah dibangun WC umum, public latrine, dan sumber air minum sendiri namun untuk alasan estetika, bukan untuk alasan kesehatan pada kerajaan Romawi kuno, peraturan-peraturan yang dibuat berdasarkan alasan kesehatan. Dalam hal itu pegawai-pegawai kerajaan ditugaskan untuk melakukan supervisi ke lapangan ke tempat-tempat air minum, public bar, warung makan, tempat-tempat prostitusi, DSB. Abad pertama sampai abad ke-7. Pada masa ini berbagai penyakit menyerang penduduk. Di berbagai tempat terjadi endemik atau wabah penyakit. Bahkan begitu banyaknya penyakit menular dan, oleh karena itu kesehatan masyarakat makin dirasakan pentingnya, Hanlon, 1974. Penyakit kolera menjalar dari Inggris ke Afrika, kemudian ke Asia, khususnya Asia Barat dan Asia Timur, dan akhirnya sampai ke Asia Selatan. Pada abad ke-7 India menjadi pusat endemik kolera. Selain kolera penyakit lepra menyebar dari Mesir ke Asia Kecil dan Eropa melalui emigran. Upaya-upaya yang dilakukan adalah perbaikan lingkungan yaitu higiene dan sanitasi, pengusahaan air minum yang bersih, pembuangan sampah, ventilasi rumah telah menjadi bagian kehidupan masyarakat waktu itu. Abad ke-13 sampai abad ke-17. Pada masa ini kejadian endemik pes yang paling dahsyat terjadi di Cina dan India. Pada tahun 1340 tercatat diperkirakan 13 juta orang meninggal karena wabah pes. Catatan lain di India, Mesir dan Gaza 13.000 orang meninggal setiap harinya atau selama wabah tersebut jumlah kematian mencapai 60 juta orang di seluruh dunia. Peristiwa tersebut dikenal dengan The Black Death. Pada abad tersebut kolera juga menjadi masalah di beberapa tempat. Tahun 1603 terjadi kematian 1 di antara 6 orang dan pada tahun 1665 meningkat menjadi 1 di antara 5 orang karena penyakit menular. Tahun 1759 tercatat 70.000 orang penduduk Kepulauan Siprus meninggal karena penyakit menular. Penyakit-penyakit lain yang menjadi wabah pada waktu itu diantaranya difteri, tifus, dan disentri. Periode ilmu pengetahuan, scientific period. Abad ke-18 sampai permulaan abad ke-19, kebangkitan ilmu pengetahuan, penyakit-penyakit yang muncul bukan saja dilihat sebagai fenomena biologis yang sempit, tetapi merupakan suatu masalah yang kompleks. Pada masa ini juga ditemukan berbagai macam vaksin dan bahan disinfektan, vaksin cacar oleh Louis Pasteur, asam carbolik untuk sterilisasi ruangan operasi ditemukan oleh Joseph Lister, ether untuk anestesi oleh William Marton, DSB. Tahun 1832 di Inggris terjadi epidemi kolera. Parlemen Inggris menugaskan Edmund Chadwick, seorang pakar sosial untuk memimpin penyelidikan penyakit tersebut. Atas laporannya tersebut Parlemen Inggris mengeluarkan UU tentang upaya-upaya peningkatan kesehatan penduduk, termasuk sanitasi lingkungan dan tempat kerja, pabrik, DSB. John Simon diangkat oleh pemerintah Inggris untuk menangani masalah kesehatan. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 mulai dikembangkan pendidikan tenaga kesehatan. Tahun 1883 sekolah tinggi kedokteran didirikan oleh John Hopkins di Baltimore AS, dengan salah satu departemennya adalah Departemen Kesehatan Masyarakat. Tahun 1908 sekolah kedokteran mulai menyebar di Eropa, Kanada, DSB. Dari segi pelayanan masyarakat,
Pada tahun 1855, untuk pertama kalinya pemerintah AS membentuk Departemen Kesehatan yang merupakan peningkatan dari Departemen Kesehatan Kota yang sudah terbentuk sebelumnya. Tahun 1972 dibentuk Asosiasi Kesehatan Masyarakat Amerika, American Public Health Association.